warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu di semester 5 ini. Saya di sini akan menyampaikan pertemuan yang ketiga ini. Saya akan menyampaikan konsep dasar strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Secara harfiah, strategi merupakan sebuah siasat, rencana di dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan pembelajaran Al-Quran dan Hadis sampai kepada siswa-siswinya dengan baik dan benar. Materinya saya yakin guru sudah mempersiapkan materi dengan bagus, tetapi harus punya strategi yang jitu, sehingga apa yang disampaikan itu masuk ke dalam jiwa raganya siswa-siswinya di sekolah nanti. Dan tidak ada guru yang tidak menguasai materi, pasti menguasai materi Al-Quran dan Hadis. Tetapi kalau strateginya kurang pas, maka tidak mudah diterima oleh siswa-siswinya, apalagi di masa-masa daring seperti ini. Al-Quran harus diucapkan, hadis harus diucapkan. Kalau strategi yang tidak pas, maka tidak akan sampailah proses pembelajaran kepada anak didik itu sendiri. Maka strategi pembelajaran Al-Quran Hadis adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dicapai secara efisien dan efektif. Ini yang harus digarisbawahi, efisien, sesuai sama waktu yang ada, karena kita belajar tidak sepanjang waktu. Dengan waktu yang begitu singkat yang harus disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya, maka harus seefisien mungkin, efektif pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswa-siswi, pada anak didiknya efektif. Efektif itu tepat guna, sesuai dengan sasaran yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya, sehingga proses pembelajaran dapat terukur dan terlaksana dengan baik dan benar walaupun dalam keadaan pembelajaran daring atau online. Maka strategi itu harus dipunyai oleh seorang guru. Nanti di perkuliahan ini kita akan bahas tentang beberapa strategi dalam proses pengajaran di MTS dan di Aliyah. Berarti ada 12 strategi pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan kita bahas secara detail dan jelas terkupas di semester 5 ini, sehingga bekal bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi seorang guru yang jitu dan mempermudah proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan bagi mahasiswa yang sudah menjadi guru saat ini, bisa langsung diterapkan ke peserta didiknya. Ada dua hal yang perlu dicermati bagi seorang guru di dalam mengajar dengan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah rangkaian kegiatan bagaimana seorang guru menggunakan metode pengajaran dan pemanfaatan sumber daya. Ada dua hal yang harus dicermati oleh seorang guru. Yang pertama, strategi pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan rencana tindakan rangkaian yang termasuk di dalamnya adalah metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam proses pembelajaran. Ini harus diingat. Berarti di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis itu, maka ada metode yang harus diambil oleh seorang guru dan ada juga pemanfaat sumber daya yang harus dikuasai oleh seorang guru itu sendiri. Yang kedua adalah strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, seorang guru mengarahkan semuanya penyusunan strategi itu berdasarkan tujuan proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi tujuannya apa sih yang akan dicapai oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis tersebut? Kalau semuanya sudah disusun dengan rapi, maka
proses pembelajaran Al-Quran hadis akan tercapai. Dengan tercapainya proses pembelajaran Al-Quran dan hadis, maka seorang guru berhasil menerapkan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis itu sendiri. Demikian mahasiswa-mahasiswi di pertemuan yang ketiga ini, semoga dimengerti dan faham. Dan apabila ada yang belum dimengerti dan belum difahami, silahkan bertanya di kolom komen di channel YouTube saya. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang mau bertanya, silahkan di channel YouTube saya akan jawab secara lugas dan jelas dan terperinci. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.